Oke, kita akan belajar Revit kali ini. Untuk belajar Revit ini, untuk memulainya yaitu pertama klik 2 kali Revit, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat project baru, kita mulai di New sini ya. Klik New, kemudian cari arsitektural. Yang mungkin di sini ada metrik arsitektural template. Kalau nggak ada metrik, yang penting ada arsitektural template. Template gitu aja. Oke. Setelah itu nanti akan muncul pada tampilan Revit-nya seperti ini, tunggu dulu. Nah, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat grid, level, dan memberikan dimensi untuk sebuah bangunan yang akan kita buat. Sebelum mulai kita tentu saja harus men-setting unitnya. Caranya itu ketik UN, ketik UN, kemudian di sini di length ini silahkan ganti satuannya adalah karena kita terbiasa cm ya cm seperti itu. Ini distance juga sama cm, sudah cm, yang lainnya biarkan saja, kemudian oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama kita akan lihat dulu soalnya seperti apa ya. Seperti ini ada contoh gambar lantai 2 ya. Ini kita akan buat grid dulu pada lantai 1. Caranya bagaimana? Kita akan membuat grid ya. Jadi ya A, B, C, D, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini namanya adalah grid ya. Grid as pada bangunan. Oke, kita akan membuat secara level ya A, B, C, D. Oke, caranya bagaimana? Ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara bisa langsung pakai ukuran atau tidak. Untuk membuat gridnya ketik saja GR ya. GR gitu ya. Atau diklik arsitektural di sini ada grid gitu. Oke. Tadi sudah ketik GR jadi ada beberapa cara ya. GR atau klik grid gitu sama aja. GR klik tarik ke bawah ya ini misalnya seperti ini. Nah, kebetulan kok yang vertikal tadi adalah notasinya di sini adalah A ya. Tadi notasinya adalah A bukan 1. Oke, saya klik tanda panahin dulu, kemudian saya klik sini, klik lagi 2 kali ganti A seperti itu. Sehingga nanti untuk yang berikutnya nanti akan otomatis akan berubah menjadi B. Oke, untuk membuat grid ini yang kedua bisa cara GR lagi atau mungkin dengan di copy. Ini ada kira-kira berapa ya? Di sini ada tadi ya 300, 140 dan 160. Dekatkan saja ya. Kira-kira 300 tarik aja, kemudian dekatkan lagi 100 ya. Misalnya ini tidak tepat 400 gini lagi tidak apa-apa, nanti bisa kita edit ya. Yang penting jumlahnya ada berapa, oke ya. Ini lagi ke sana ya, ini sudah ada A, B, C, D. Saya lihat lagi A, B, C, D. Oke. Yang pertama 300, kemudian 140 ya ini. Saya klik modify lagi, kemudian yang C-nya saya lihat ternyata jaraknya tadi adalah 140 ya. Tinggal saja klik ini. C gede 100, klik angkanya ini 140. Oke. Enter, maka dia mendekat sendiri. Kemudian yang ini 160. Klik saja ini. Klik yang D 160. Nah, oke. Seperti ini. Maka dia akan dekat sendiri. Oke, yang kemudian yang sekarang adalah grid pada 1 2 3 4 5 6. Oke, 1 2 3 4 5 6. Oke, sekarang saya klik GR ya. Saya ulangi. GR seperti ini. Di sini kita tarik ternyata di sini hurufnya adalah berubah huruf bukan angka ya. Berarti saya klik lagi nih. Klik 1, ganti angka 1. Oke. Maka nanti grid berikutnya otomatis akan berubah menjadi 2 seperti ini. 2 gitu kan. Tarik lagi bebas saja kan. Ya, 3 gitu kan. 4 gitu. 5 kemudian 6 seperti itu. Oke, saya klik dulu di sini sampai 6 ya. Oke, sekarang 2 ke 1 150. Oke, 2 ke 1 150. Saya klik 2 ke 1 klik 150. Nah, maka otomatis dia akan menyesuaikan sendiri tadi 150. Sekarang yang ketiga kedua adalah 400 kurangi 150 yaitu 250. Ya, ini ketik 250 enter. Oke. Kemudian yang ketiga, yang keempat ketiga adalah 400 ya. Ini 400 jaraknya. Oke.
Kemudian ini kelihatannya juga tadi 400. Oke. Seperti ini. Kita cek. Oke. Oh, sorry, sorry. 5 ke 4. 5 ke 4, 250. 5 ke 4, 250. 5 ke 4, sorry ya, tadi ini klik. 5 ke 4, 250. Oke. Kemudian ternyata yang 6 ke 5, 150. Ini 150. Oke. Nah, ini. Sekarang bagaimana cara mengeluarkan dimensinya? Cara mengeluarkan dimensinya yaitu sama, ketik DI ya. Atau di sini ada annotate ya, di sini ada annotate, kemudian di sini ada dimensinya. Tapi bisa kalian ketik dengan DI. DI gitu aja. Klik 1, klik 2, klik 3, klik 4, klikan luar sini. Oke. Untuk totalnya gimana? Klik 1, klik 2, klikan di luar sini. Oke, ini juga sama. Klik 1, klik 2, klik 3, klik 4, 5, 6, klikan luar. Oke, totalnya juga sama. Klik 1, klik 2, di luar. Oke, ini mungkin kalau ini dikasih juga nggak masalah ya. Ini 3, 4, 5, 6, kemudian klikan luar, total juga sama. Boleh ya. Biar sama. Oke, seperti ini. Nah, ini. Ini juga boleh. Oke, 1, 2, 3, 4, klikan luar. Oke. Ini juga sama, klikan luar. Nah, ini. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah ternyata di sini gridnya ini atas, bawah, kanan, kiri ada. Padahal kita tadi di sini hanya kanan dan bawah. Caranya bagaimana? Klikkan gridnya saja. Di sini ada tanda kotak, ini di checklist saja. Oke, ini juga sama. Ini juga sama, ya dicek semuanya. Nah, ini juga sama, ini juga sama. Oke, ini juga sama ini. Klik ya. Tandanya kita turunkan saja. Ini kan terlalu jauh ini. Tanda lingkaran diklik aja, tarik ke bawah. Oke, ke sini. Oke, kemudian ini tadi boleh digeser lagi nih. Nah, tanda ke sana. Ini juga sama sampai muncul apa tadi? Tanda ini move-nya tarik ke sana. Oke. Kemudian diklik ini atau klik semuanya gini juga nggak masuk. Bisa nggak nih? Oh, nggak bisa ya. Oke, kemudian diklik di sini kita klikkan di sini ya, sama. Ini juga sama, kita klikkan ya. Kemudian di sini juga sama, kita klikkan. Kemudian di sini kita klikkan. Oke, itu adalah cara membuat grid kemudian dan dimensinya. Lalu bagaimana untuk levelnya? Nah, ini gridnya nanti untuk kepulauan denahnya, kemudian levelnya untuk ketinggian strukturnya. Caranya bagaimana? Di sini di sebelah kanan ini ada project browser ya. Ada di sini properties, ada project browser yang secara defaultnya sebenarnya kemarin adalah project browsernya itu di bawahnya sini ya. Biasanya project browsernya di bawah sini. Nah, nanti bisa dikasihkan sebelah kanan sana, klik ini. Misalnya kok properti sama project browsernya ini enggak ada, caranya bagaimana? Bisa dilihat di view ini. Di view, kemudian di user interface ini ada properties, bisa diklik, kemudian browser juga bisa diklik. Ya, ini hilang. Kalau hilang gini munculkannya sama. View, user interface, project browsernya diklik, kemudian propertiesnya juga diklik. Oke, untuk memulai bagaimana cara membuat level adalah kita klik sort ya. Pada sort ini ya, ini sort di sini seperti ini lah ini. Nah, ini saya dekatkan dulu aja. Klik tandanya ini. Oke, sampai melintang seperti ini ya. Ya, ini sampai melintang seperti ini juga saya tarik. Oke. Level 1 ini bisa kita ganti ya. Kita cek dulu soalnya. Oke, pada potongan. Gambar potongan. Kita lihat dulu. Nah, ini. Lantai 1, lantai 2, dak atap, footplat. Oke, lantai 1, lantai 2, dak atap, footplat. Oke, lantai 1 ini bisa kita klik dulu nih. Kita ganti. Ya, sorry, saya agak besar saja, lantai 1. Oke. Kemudian yes. Kemudian di sini saya ganti lagi lantai 2. Oke. Yes, ya, permasalahannya sekarang kita lantai 3 nggak punya ini. Ini terlalu dekat, saya naikkan dulu. Ya, oke. Caranya bagaimana? Untuk membuat level ada ini tadi ya. Di arsitektural ya, di arsitektural kemudian klik level atau ketik LL. Contoh LL. Oke. Tinggal tarik aja sini. Tarik ke sana. Sudah jadilah ini untuk nanti jadi dak atapnya, kemudian yang bawah ini juga sama. Kita klik. Oke. Nah, sekarang kita akan mengatur
klik modify dulu. Untuk mengatur ketinggiannya bagaimana caranya kita? Ini pertama satu, lantai 1 ke lantai 2 kita cek. Oh ternyata di sini 0, 0 ini 400. Ternyata ketinggian main 200. Oke. Di sini ada main 200. Berarti ini 400, 400 ini main 200. Oke, kita rubah dulu di sini lantai 3 saya klik ini ya. Kemudian ketik ini tadi 400. Oke, kemudian yang bawah ini kita ketikkan sini 200. Nah, maka dia tadi sudah 0, min 200, 400, kemudian di sini tadi ada 800. Oke. Setelah ini bisa diklikkan dulu, mungkin nabrak hurufnya oke. Kemudian ini juga sama, cara menggunakan dimensi juga sama. DI kita ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, klikkan sana, oke. 1, 2, 3, 4, klikkan sana, oke. Nanti bisa juga di total, klik lagi sana, oke. Kita samakan dulu, ternyata ini di sebelah kiri ya tadi ya. Sebelah kiri, kemudian ini sebelah atas tadi. Untuk tanda elevasinya kiri dan atas. Merubahnya sama seperti tadi ya. Merubahnya sama. Saya skip dulu, saya klik, di sini ada tanda klik ini. Oke, ini saya tarik dulu. Nah, oke. Ya, ini juga sama, saya klik, ini juga sama, saya klik. Di sini juga sama, ini saya klik, di sini di uncheck, sebelah kanan di uncheck. Ini juga sama, uncheck, di sini juga uncheck. Oke. Kemudian ini saya klik, ini saya sampai move geser ke sana. Oke, ini juga sama, saya move ini geser ke sana. Oke, ini sudah. Ini saya dekatkan lagi. Oke, di sini hurufnya ternyata masih nabrak ini. Ya, namanya juga masih nabrak. Saya klik lagi agak bergeser jauh lagi. Ini saya geser lagi ya. Diatur lagi, ini juga sama nih. Diatur lagi. Oke, saya cekkan lagi, saya samakan. Oke, 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 oke. Nah, itu adalah cara bagaimana tadi membuat grid level dimensi. Nah, sekarang bagaimana cara ini di sini sudah ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya. Ternyata ini belum dirubah ini. Lantai 3 saya klik tadi menjadi dak atap. Dak atap. Oke. Kemudian kemudian lantai 4 ini menjadi footplat. Footplat ya. Diantar aja, kemudian apakah di rename? Ya, ini. Maka otomatis pada bagian floor plan ini ada dak atap, footplat lantai 1, lantai. Nanti kita akan bermainnya pada floor plan ini, jangan di selling. Selling ini nanti untuk plafon, struktural nanti struktural kita latihan di sana. Kita pakai template pakai floor plan aja ini view-nya ya. View-nya pakai floor plan saja. Oke, kita cek tadi ya. Di sini lantai 1, oke sudah baik. Dan klik lantai 2. Nah, ternyata di sini sama ya. Lantai 2 ternyata dimensinya juga belum ada. Kemudian di dak atap. Oke. Dak atap juga ternyata di sini malah nggak ada gridnya yang lain ini. Nah, kemudian tadi sudah ada lantai 1, lantai 2 dak atap footplat. Nah, ternyata sama ini. Bagaimana cara memunculkannya? Oke, cara memunculkannya nah, di sini nih. Misalnya nanti di oh ya tadi di dak atap dan floatnya tadi nggak muncul karena tadi ya beberapa di sini ya di west atau isinya ini belum bersilangan ya. Oke, saya ulangi. Misalnya tadi di ini, nah ini. Tadi misalnya di sini nih, di base-nya misalnya, saya turunkan gini ya, saya naikkan gini, maka pengaruhnya mungkin nanti ada beberapa, lah ini
dak atap ini nggak muncul kan gridnya, kemudian foot platnya ini coba yang ini not ini ya. Ya ini sudah waist ini coba. Waistnya ini juga sama ini. Saya turunkan seperti ini. Kemudian misalnya ini juga ke sana. Nah, seperti ini. Makanya apabila nanti kok pada dak atap dan foot plat nggak muncul, nanti klikan saja di not ini, dibuat ini bahwa bersilangan. Ini. Ya ini isnya juga sama, pastikan bahwa levelnya ini juga muncul pada sana, waist juga sama. Oke, maka nanti dak atap dan foot plat maka akan muncul. Oke, itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengcopy dimensinya ini bagaimana? Caranya adalah agar nanti di lantai 2 dak atap dan foot platnya ada. Caranya adalah pada lantai 1 ini diklik, klik kanan, di sini select all, kita akan milih yang sama, visible in view, maka dimensinya akan terseleksi semua. Kemudian di sini ada copy. Setelah copy maka kita pastekan. Di sini ada align to selected view, kita kopikan di misalnya di mana nih? Dak atap. Ya, saya pilih ini. Tekan shift, dak atap, full plat. Kemudian oke. Nah, maka nanti di dak atap dan full plat sudah ada. Oke, nih. Kemudian berarti yang belum ada nih. Mana lantai 2, berarti diklik lantai 1 lagi. Kemudian kita pastekan lagi. Line pada lantai 2. Oke. Coba klik lantai 2. Nah, ini sudah muncul ya. Itu adalah bagaimana cara membuat dimensi, kemudian grid, level, kemudian cara mengcopy dimensi, kemudian elevasi ini jangan lupa tadi ya, not, is, ya, kemudian shot ini silakan untuk dimunculkan beserta dimensinya juga. Oke, ini saya tarik dulu ini ke bawah. Oke, ini saya tarik. Oke, ini juga sama not ya. Not juga sama, nanti bisa dikasihkan dimensi, is juga sama, silahkan nanti dikasih dimensi. Itu terima kasih, hari ini kita belajar cara membuat grid, level, mengcopy dimensi, membuat dimensi, mengatur apa? Level, membuat level. Terima kasih. Bertemu lagi pada sesi pelajaran berikutnya.